Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rika Tenine, NPM saya 1211420121000054. Saya dari kelas keperawatan A, Fakultas Kesehatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan mempresentasikan tinjauan bab yang saya buat dari buku Potret Retak Nusantara dengan bab Majelis Mujahidin Indonesia. Secara garis besar, Indonesia merupakan sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam yang terbesar di dunia. Banyak tokoh-tokoh pahlawan kemerdekaan Indonesia yang beragama Islam seperti Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, sampai Pangeran Hasanuddin yang ikut serta dalam melakukan pembelaan negara Indonesia. Kemudian juga ada organisasi-organisasi yang ada didirikan dalam sejarah gerakan Islam. Selama zaman kolonialisme, organisasi Islam banyak melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda karena Indonesia dijajah sebagai tempat untuk kepentingan kapitalisme. Karena di Indonesia tersedia segala sumber daya alam dan sumber daya manusia, semuanya ada dan sesuai dengan tujuan kolonial Belanda yang membuat mereka melakukan penindasan terhadap rakyat Indonesia untuk menggapai dan menguasai semua milik bangsa Indonesia. Namun, ada salah satu organisasi Islam yang muncul untuk mendirikan ideologi negara dengan syariat Islam, yaitu organisasi MMI atau bisa diperjelas dengan Majelis Mujahidin Indonesia yang baru berdiri pada tahun 2000. Mereka ingin menegakkan syariat Islam sebagai tujuan utama dan Al-Quran sebagai landasannya. Mereka ingin menyingkirkan budaya Barat karena mereka memiliki pemikiran bahwa Barat dapat menyingkirkan mereka, dan mungkin mereka mengingat saat masa penjajahan bahwa bangsa Barat melakukan perlawanan terhadap bangsa Barat, bangsa Indonesia, dan banyak pahlawan Indonesia yang beragama Islam yang melakukan perlawanan kemerdekaan, dan mereka yakini bahwa Islamlah salah satu agama yang benar. Kemudian konflik MMI muncul ketika Barat mengaitkan dan menuduh organisasi mereka maupun organisasi lainnya yang merupakan Islam selalu ada dalam masalah konflik, seperti runtuhnya Gedung Kembar WTC pada 11 September 2001 di Amerika dan pemboman di Bali pada tahun 2002. Oleh karena itu, Ketua MMI mengatakan bahwa bangsa Barat merupakan golongan kafir karena mereka dihalangi untuk menegakkan syariat Islam. Maksudnya yang dihalangi itu adalah kelompok Islam tersebut. Ketua MMI pernah yakini mempunyai jaringan organisasi terorisme oleh INC, namun itu juga dibantu oleh Irfan S. Awas bahwa itu merupakan fitnah, karena cita-cita MMI yaitu menegakkan syariat Islam sebagai perwujudan dari gerakan Islam atau Tentara Islam Indonesia. Majelis Mujahidin Indonesia sebagai salah satu organisasi Islam juga tidak pernah terlepas dari bentrokan antara kapitalisme global, dan perlawanan itu muncul dari situasi yang menjelaskan bahwa kapitalisme telah gagal dalam memberikan jaminan kebebasan hidup dengan aturan yang jelas, kemakmuran, serta keadilan. Fundamentalisme jika dicermati dengan baik merupakan keyakinan atas cara hidup penyelesaian persoalan yang sedang dihadapi dalam konteks keindonesiaan maupun global dengan pengetahuan atau ideologi yang selama ini tidak dipercaya untuk membangun. Karena perbedaan pemikiran yang saling bertentangan dalam kesamaan persepsi, maka akan muncullah masalah, yaitu kemakmuran dan keadilan, serta masalah penerapan sistem yang akomodatif bagi semua kepentingan dan ideologi dalam negara. Dari artikel tersebut, sejauh apa yang saya baca, bagi saya yang menarik adalah pada bagian terakhir mengenai penyelesaian konflik pada kalimat tersebut, yaitu menurut salah satu wawancara dengan majalah Time, Lambang Trijono, sosiolog konflik dan rekonsiliasi, mengenai penawaran solusi yang berkaitan dengan gerakan fundamentalisme. Pertama, mengurangi dampak globalisme ini sehingga fundamentalisme tidak muncul. Kemudian, yang kedua, tidak memberikan bantuan yang sifatnya dingin. Maksudnya, yang kedua, tidak memberikan bantuan yang sifatnya ingin menumpas terorisme dengan perang atau senjata, tapi harus bersifat lembut dengan cara berdialog
sharing pendapat supaya tidak ada kesalahan persepsi dan perang pikiran, dan terakhir melakukan pendekatan terhadap kelompok fundamentalisme dengan jalur-jalur harus menghilangkan eksistensi mereka meskipun pasar tidak cocok. Kebudayaan globalisme tidak suka. Menurut saya ini yang paling menarik untuk digarisbawahi, karena berkaitan dengan kita yang hidup di dalam keberagaman yang masing-masing memiliki perbedaan persepsi, pemikiran, dan lain-lain, sehingga tidak adanya fundamentalisme dan radikalisme yang terjadi karena pemikiran-pemikiran yang saling bertentangan. Kemudian, sebelum mengakhiri presentasi ini, ada pengkritik yang perlu saya berikan. Kritik yang ingin saya berikan adalah, sesungguhnya saya tidak ingin membela bangsa Barat maupun dengan MMI, tetapi ada yang perlu saya kritik, yaitu pada bagi MMI, Majelis Mujahidin Indonesia, karena kita hidup bersama dan ada di dalam keberagaman satu sama lain. Salah satunya memiliki keberagaman agama yang kita anut. Oleh sebab itu, menegak syariat Islam merupakan suatu hal yang menurut saya adalah sebuah hal yang tidak dapat diterima, karena kita di Indonesia bukan hanya ada agama Muslim, tetapi juga ada agama lain yang berada di Indonesia, meski Indonesia merupakan negara penganut agama Islam yang terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, jangan hanya mementingkan salah satu saja, misalnya menegakkan syariat Islam hanya karena ajarannya saja yang benar dan berdasarkan Al-Quran yang benar, tetapi kita harus berpikir bahwa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman, salah satunya agama. Kemudian, MMI dan bangsa Barat memiliki pemahaman yang berbeda-beda, di mana MMI memiliki pemahaman bahwa Islam merupakan ajaran yang benar dan suci karena berasal dari Al-Quran dan tidak dapat dipungkiri, dan menganggap bahwa bangsa Barat sebagai kafir yang menghalangi jalan bagi MMI, sedangkan bangsa Barat yang menganggap Islam sebagai kelompok-kelompok fundamentalisme dan radikalisme agama. Dengan pemikiran seperti ini, maka muncullah konflik yang terjadi karena dari masing-masing mereka mempunyai tujuan yang saling berlawanan. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki pemahaman yang baik, mampu berpikir kritis, dan mampu bersikap bijak dalam menanggapi hal ini. Sebab jika salah dipahami, maka akan muncul pemikiran-pemikiran maupun muncul pendapat-pendapat yang saling bertentangan. Demikianlah presentasi dari saya mengenai potret retak Nusantara tentang studi kasus Majelis Mujahidin Indonesia. Ya, kemudian masuk pada bagian selanjutnya, yaitu kearifan lokal dalam OWASA sebagai upacara penaikan status sosial dalam masyarakat Nias Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keunikan tersendiri dan memiliki keanekaragaman sumber daya alam serta keberagaman suku bangsa, budaya, atau tradisi maupun agama yang tersebar di seluruh Indonesia. Berbagai macam suku di Indonesia masing-masing memiliki budaya atau tradisi yang masih dilaksanakan sebagai warisan leluhur, salah satunya yaitu suku Nias yang melaksanakan upacara OWASA. Suku Nias merupakan sebuah suku yang berada di Pulau Sumatera dan masih melaksanakan upacara OWASA. Upacara OWASA ini merupakan upacara yang dikenal sebagai upacara penaikan status sosial untuk memperoleh kehormatan, kedudukan, dan gelar adat yang tinggi di dalam masyarakat Nias. Upacara ini dilaksanakan untuk memperoleh hak-hak istimewa, dan dalam melaksanakan upacara OWASA memerlukan biaya yang sangat besar, dan itu harus dilakukan. Namun, upacara OWASA ini seiring dengan perkembangan zaman telah mengalami kemunduran, karena pada tahun 1995 terjadi musibah yang menimpa hewan ternak di Nias, jadi membuat upacara ini terasa berat untuk dilaksanakan. Kemudian selain musibah yang menimpa hewan ternak, ada juga pembenturan nilai budaya dan nilai yang semakin modern, membuat tradisi ini perlahan-lahan ditinggalkan. Pada upacara OWASA ini memiliki makna yang baik dan mempunyai tujuan menciptakan tatanan hidup yang harmonis dan mengatur relasi antara manusia dengan alam semesta. Upacara OWASA selain sebagai upacara penaikan status sosial, upacara ini juga membawa masyarakat untuk hidup bersama dalam Fabanua atau disebut dengan kampung, yang mengartikan bahwa masyarakat Nias memahami bahwa mereka tidak memandang marga sebagai saudara, tetapi
memandang orang yang tinggal di kampung itu sebagai orang dekat karena kampung atau Fabanuasa memiliki status sosial tertinggi dalam masyarakat Nias. Artinya bahwa kebersamaan bagi masyarakat Nias itu penting bagi mereka meski berbeda suku, agama, tetapi saling hidup rukun. Upacara Owasa ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan dan dilakukan sejak dahulu dan diawali dengan pemanggilan keluarga dekat, kemudian pembuatan perhiasan emas, penghitung utang adat seperti menerima pemberian makanan yang diterima dari orang-orang lain pada pesta, pemanggilan paman dan mertua yang memiliki peran penting dalam upacara Owasa, pembuatan batu kehormatan, penyambutan tamu, pemberian gelar, hingga penaikan ke tahta. Upacara Owasa pada zaman dulu berbeda dengan upacara Owasa zaman sekarang, di mana upacara Owasa yang dulu dilakukan dengan mengayuh kepala manusia, di mana kepala orang tertentu yang diambil kemudian ditanam di bawah batu besar sebagai lambang status sosial. Tetapi sekarang praktek itu tidak dilaksanakan lagi sebab itu bertentangan dengan ajaran kekristenan yang masuk di masyarakat Nias. Dalam melaksanakan upacara Owasa, masyarakat Nias meyakini bahwa nilai penting untuk diperjuangkan dan dipertahankan karena nilai itu sudah diwariskan turun-temurun dari para leluhur generasi ke generasi dan tidak bisa dihindari. Nilai-nilai tersebut yaitu yang pertama nilai etis religius, di mana kepercayaan masyarakat Nias yang bersifat animisme membuat masyarakat Nias meyakini bahwa roh-roh para leluhur mendiami alam semesta. Mereka juga meyakini bahwa orang tua merupakan wakil dewa, oleh karena itu arwah orang tua yang telah meninggal atau leluhur tersebut dianggap dan dipuji sebagai dewa, dan jika tidak taat maka akan mendapat kutuk dan harus menghilangkan kutuk itu dengan menciptakan kembali hubungan yang harmonis dengan leluhur. Dengan demikian, Owasa memiliki hubungan dengan perjanjian yang dilakukan kepada orang tua harus dilaksanakan, sebab jika tidak dilaksanakan maka kutukan akan datang. Kemudian yang berikut adalah nilai sosial, di mana harga diri masyarakat Nias merupakan yang terpenting dan mendorong untuk meningkatkan martabat keluarga atas martabat pribadi. Kemudian nilai sosial kemasyarakatan, di mana membina hubungan sosial dan mempererat hubungan masyarakat dalam kampung sekaligus hubungan kekeluargaan. Kemudian nilai sosial hukum, di mana hukum Fondrako sebagai norma sosial yang melindungi hak dan kewajiban masyarakat Nias dalam mengambil kebijakan bersama. Dan selanjutnya nilai sosial adat, di mana Owasa menjadi bentuk kepatuhan warisan leluhur yang sudah diwariskan untuk dilestarikan. Dan yang terakhir yaitu nilai estetik atau pengungkapan suasana hati yang menjadikan pengeringan upacara Owasa sebagai salah satu pengungkapan suasana hati melalui musik dan tarian yang menunjukkan keindahan. Upacara Owasa ini bukan hanya sebagai upacara penaikan status sosial, tetapi upacara Owasa ini juga memiliki tujuan supaya tradisi ini tetap terus dilestarikan dalam mewujudkan hidup yang saling rukun dalam kebersamaan. Owasa dilaksanakan juga memiliki nilai-nilai penting dalam kehidupan sebab hidup manusia tidak terlepas dari nilai. Sejauh apa yang saya baca pada bab ini, ada hal menarik yang penting untuk digarisbawahi, di mana pada bab ini masyarakat Nias memiliki kepatuhan terhadap tradisi mereka. Mereka patuh terhadap tradisi-tradisi warisan leluhur mereka, sehingga mereka melaksanakan tradisi upacara pengangkatan status sosial atau Owasa. Kemudian, Owasa memiliki dampak positif yang bagi masyarakat Nias, yaitu upacara Owasa menciptakan hubungan yang harmonis dalam masyarakat dan membuat masyarakat Nias semakin rajin untuk bekerja, memenuhi tuntutan adat seperti upacara Owasa, dan membina hubungan kekerabatan dalam keluarga. Kemudian ada hal yang perlu saya kritis, yang pertama yaitu ada soal pengeluaran anggaran yang sangat besar dalam melaksanakan upacara ini. Kita tahu bahwa upacara Owasa ini tidak bisa ditinggalkan karena merupakan salah satu warisan budaya para leluhur, dan sebesar apapun biaya yang dikeluarkan untuk pesta tersebut harus dikeluarkan. Oleh karena itu, butuh adanya solusi dan cara lain sehingga tidak membebani dalam melaksanakan upacara Owasa. Demikianlah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.